Assalamualaikum ya SDP. Tahukah kamu ada satu pemimpin yang berhasil mengubah negara kecil di Madinah menjadi kekuatan besar dunia hanya dalam 10 tahun? Siapakah pemimpin tersebut? Mari kita bahas. Ya, pemimpin tersebut adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau adalah khalifah setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa pemerintahannya, Umar bin Khattab menjabat pada tahun 13 hingga 23 Hijriah atau 634 sampai dengan 644 Masehi. Pada masa ini merupakan salah satu paling penting dalam sejarah peradaban Islam. Pada masa inilah negara Islam berkembang sangat pesat, bukan hanya dalam wilayah kekuasaan, tetapi juga dalam sistem pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat. Jika kepemimpinan Nabi Muhammad SAW membangun dasar ajaran Islam dan Abu Bakar As-Siddiq menjaga persatuan umat setelah wafatnya Nabi, maka pada kepemimpinan Umar bin Khattab menjadi pemimpin yang menyusun sistem negara Islam dengan sangat teratur dan kuat. Selanjutnya yaitu di bidang militer. Wilayah Islam berkembang sangat luas pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Pasukan Islam berhasil mengalahkan kekaisaran Persia, menguasai wilayah Irak serta Iran. Selain itu, wilayah Syam, Palestina, dan juga Mesir. Wilayah ini berhasil dikuasai dari tangan Romawi Bizantium. Penaklukan ini dipimpin oleh para panglima hebat seperti Khalid bin Walid dan Amr bin As. Walaupun sering terjadi peperangan, Umar tetap menekankan pentingnya etika perang. Ia melarang tentara untuk membunuh wanita, anak-anak, dan juga orang tua. Ia juga melarang untuk merusak tempat ibadah dan tanaman milik penduduk. Dalam kehidupan sosial dan pendidikannya, Umar juga memberikan perhatian besar. Ia menetapkan kalender Hijriah yang dimulai dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Kalender ini digunakan untuk mempermudah pencatatan surat dan urusan pemerintahan. Umar juga mengirim guru-guru ke berbagai daerah untuk mengajarkan Al-Quran dan bahasa Arab kepada masyarakat. Kota Kufah dan Basrah kemudian mengembangkan menjadi pusat ilmu pengetahuan pendidikan Islam. Saat Umar menjadi khalifah, wilayah Islam semakin luas. Karena itu, ia merasa perlu membuat sistem pemerintahannya yang lebih ratus. Agar negara dapat berjalan dengan baik, Umar kemudian membagi wilayah kekuasaan Islam menjadi beberapa provinsi besar seperti Mekah, Madinah, Syam, Kufah, Basrah, Mesir, Palestina, dan Jazirah. Setiap wilayah dipimpin oleh seorang gubernur yang bertanggung jawab langsung kepada khalifah di Madinah. Dengan cara ini, pemerintahan menjadi lebih tertata, pengawasan terhadap daerah-daerah menjadi lebih mudah. Selain itu, Umar juga membuat sistem peradilan yang adil. Ia memisahkan urusan hukum dari pemerintahan. Umar mengangkat hakim-hakim khusus untuk menyelesaikan masalah hukum di masyarakat. Para hakim ini digaji oleh negara agar mereka dapat bekerja dengan jujur dan tidak dipengaruhi oleh pejabat lain. Umar ingin memastikan bahwa semua rakyat mendapatkan keadilan, baik rakyat biasa maupun pejabat ataupun pemerintah. Dalam bidang ekonomi, Umar bin Khattab melakukan banyak sekali perubahan besar. Ia mendirikan Baitul Mal untuk tempat penyimpanan dan pengelolaan keuangan negara. Semua pemasukan negara seperti zakat, pajak, tanah, perdagangan dikumpulkan dan digunakan untuk kepentingan rakyat. Umar sangat memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Ia bahkan memberikan bantuan dan tunjangan kepada rakyat, termasuk kepada bayi yang baru lahir, orang miskin, dan juga para tentara. Umar juga memperhatikan pembangunan infrastruktur. Ia membangun saluran air dan kanal untuk membantu pertanian dan mempermudah pengiriman bahan makanan. Salah satu pembangunan penting adalah terusan Amirul Mukminin di Mesir yang membantu mengirim gandum ke Madinah ketika terjadi musim kekeringan dan kelaparan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa Umar adalah pemimpin yang sangat peduli terhadap kebutuhan rakyat. Selain itu, Umar bin Khattab memprakarsai pelaksanaan sholat tarawih berjamaah di masjid dengan hanya satu imam agar ibadah umat
gereja mereka tidak dirusak dan mereka tetap bebas menjalankan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Umar juga menunjukkan bahwa semua orang sama di depan hukum. Bahkan ia pernah menerima keputusan hakim dalam suatu sengketa meskipun dirinya adalah